Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi hari ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini mari membaca Yohanes pasal 10 ayat 11-20, biarlah menjadi kekuatan dan penghiburan kita untuk menjalani hari ini. Yohanes pasal 10 ayat 11-20 demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak perhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Pribadi yang mengenal kita. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang ada di sekitar atau berada di dekat kita sanggup mengenal kita apa adanya. Sebab mengenal berarti tidak hanya sekedar tahu. Tahu itu hanya sebatas kulit luar atau bagian luar yang tampak depan mata. Tetapi mengenal itu tingkatnya lebih dalam, yang sanggup mengenal yang tak terlihat oleh mata. Saudara sekalian, ada dua sebutan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini untuk memperkenalkan dirinya, yaitu sebagai gembala dan pintu. Dan satu sebutan untuk pengikut yang masuk melaluinya, yaitu domba-domba. Dalam ayat 11 Tuhan Yesus mengatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan jika dibaca bersama dengan ayat sebelumnya, maka kita paham bahwa pemberian nyawa itu dimaksudkan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Kata mempunyai hidup dalam teks ini dapat diartikan berdaya, mengusahakan hidup dalam kehidupan yang nyata sesuai dengan konteks waktu saat ini. Kata berlimpah-limpah dari kata perisos dalam bentuk kata sifat yang juga bisa kita baca melebihi beberapa angka atau ukuran atau pangkat atau kebutuhan. Lebih dari yang kita perlu, lebih unggul. Tetapi yang sebenarnya dimaksudkan dari semuanya ini adalah supaya domba-domba peliharaannya hidup dalam keutuhan yang melingkupi keutuhan fisik, sosial, emosi, dan rohani. Karena gembala memeliharanya dengan baik. Sedangkan pintu berkait dengan jalan keluar masuk. Hal ini dimaksudkannya bahwa barang siapa yang masuk melalui dia akan selamat oleh sebab dialah jalan yang hidup yang sesungguhnya itu. Hal ini dipakai untuk membandingkan gembala palsu. Gembala yang tak akan berani menanggung resiko untuk keselamatan domba-dombanya. Hal ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang sedang mempertanyakan identitas dirinya pasca penyembuhan orang buta sejak lahirnya. Mereka semua menanyai orang itu, bagaimana mungkin ia dapat melihat? Yesus mengatakan semua ini ketika orang yang disembuhkan itu diusir oleh orang-orang Farisi dan imam-imam di bait Allah. Sebab ia menyaksikan kesembuhannya ketika mereka menanyai bagaimana ia disembuhkan. Karena mereka tak percaya, maka orang itu berkata, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sebab ia telah memelekkan mataku. Sebab Allah tak akan mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendak-Nya. Perkataan orang buta inilah yang membuat mereka marah lalu mengusirnya keluar. Saudara sekalian, nyata jelas para pelayan di bait suci pada saat itu
Bukannya ikut bergembira dan bersyukur atas kesembuhan dombanya, malah mereka memusuhinya sebab dianggap tak menghormati hari Sabat. Mereka hanya mementingkan aturan, tetapi kasih kepada umat yang menderita dilalaikan. Inti dari pemberian hukum itu, aturan itu disepelekan, dan mereka lebih memperhatikan kepada tulisan-tulisan hukum itu sendiri. Mereka lah yang dimaksudkan Yesus sebagai gembala upahan yang hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan upah dan kepentingannya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah gembala yang benar. Sebab aku mengenal domba-dombaku sesuai dengan namanya, sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Ia memelihara domba-dombanya secara pribadi, sebab ia mengenalnya dan memanggilnya sesuai dengan namanya." Bahkan semua orang dari suku bangsa manapun yang lain yang akan dituntunnya, yang mendengar suaranya dan mengikuti kehendaknya. Saudara-saudaraku, teks yang kita renungkan pagi ini memberikan penghiburan dan kekuatan baru bahwa kita memiliki gembala yang sangat peduli dengan keadaan kita. Ia telah bersedia mengorbankan dirinya sebagai bukti kasihnya pada kita. Ia memanggil dan peduli kita sesuai dengan kebutuhan pribadi kita, yang mungkin saja orang-orang di sekitar kita tidak mengenalinya, tetapi ia mengenal kebutuhan kita setiap saat. Ia tak akan lari ketika ada bahaya menerpa kita. Ia tak akan bersembunyi ketika ada peristiwa yang menyakitkan atau yang mendukakan atau apapun yang menyesakkan dada kita. Sebab ia bukanlah gembala palsu. Ia akan datang segera menolong, melindungi dan menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku, mari kita berjalan di hari ini dalam sukacita. Biarkanlah iman dan harap kita selalu ada padanya. Sebab ia sangat mengenal kita. Ia mengenal masing-masing kita. Ia pribadi yang mengenal kita, lebih daripada orang-orang yang terdekat kita sekalipun. Ia menuntun kita setiap waktu. Kita tertidur sekalipun, dia tetap mengawasi kita. Karena kita sangat berharga di matanya. Ia pribadi yang sangat mengenal kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Bapa adalah gembala kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab Engkau menjadi gembala kami. Dan melalui Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan pada kami, beserta kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih karena Engkau mengenali kami tiap-tiap pribadi. Engkau mengenal kebutuhan kami. Dan sesungguhnya Engkau terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kiranya kami belajar semakin taat padamu, mengikuti kehendak-Mu, agar kami melihat segala perbuatan-perbuatan ajaib-Mu yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Seluruh hidup kami Bapa kami taruhkan dalam tangan-Mu pada pagi ini sebelum kami beraktivitas selanjutnya. Kami bawa harapan-harapan kami. Kami bawa segala kekhawatiran kami. Kami bawakan hidup ini dalam tangan-Mu Bapa, biarlah Engkau yang berkuasa atasnya. Karena itu Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang berjuang untuk masa depan mereka lebih baik. Untuk pekerjaan, untuk karir, untuk teman hidup, untuk tempat-tempat perkuliahan atau tempat sekolah yang baik. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Dan biarlah hari ini ya Tuhan Yesus sebagai gembala agung kami menikmati kehadiran-Mu dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Kami berseru kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.